أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk sepanjang masa, sepanjang hidup, sebagai pedoman hidup. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan paling mulia, manusia paling sempurna, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Sahabat Al-Quran yang dicintai dan dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam semuanya. Wilujeng wengi. Sampurasun. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Semoga hati kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya. Di sini saya akan bercerita kembali tentang cerita Qabil dan Habil. Anak siapa? Anak Nabi Adam. Ya. Ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan yang lain, Qabil, tidak diterima kurbannya. Ia berkata, atau Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Qabil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membalasmu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Pembunuhan pertama yang terjadi di dunia ini adalah pembunuhan antara Qabil kepada Habil. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Mereka menuturkan, Nabi Adam menikahkan setiap anak laki-laki kembar dengan anak perempuan kembar yang lain. Habil ingin dinikahkan dengan saudara kembar Qabil. Dia lebih tua daripada Habil. Padahal saudara kembar Qabil lebih cantik. Karena itu, Qabil ingin memiliki saudara kembarnya sendiri. Kemudian Qabil pun meminta kepada Nabi Adam agar dinikahkan dengan saudara kembarnya sendiri. Tapi saudaranya sendiri gitu. Tapi Nabi Adam ini menolak. Nabi Adam lalu memerintahkan kepada kedua anaknya untuk mempersembahkan kurban. Nah, pada saat itu setelah Nabi Adam pergi, mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing. Habil mengorbankan kambing yang gemuk. Dia memiliki kambing yang sangat banyak. Sedangkan Qabil mengorbankan seikat tanaman yang tidak bagus atau jelek gitu. Tiba-tiba api menyambar dari arah langit dan melalap kurban Habil dan membiarkan kurban Qabil. Nah, Qabil pun di situ marah. Emosinya naik. Sungguh aku akan membunuhmu.
agar kamu tidak menikahi saudara kembarku, hardik Qabil. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, jawab Habil. Abdullah bin Amru pernah berkata, demi Allah, yang dibunuh Habil lebih perkasa yang dibunuh oleh Qabil atau Habil itu lebih perkasa daripada Qabil. Nah, akan tetapi dia dilarang melakukan perlawanan atas kejahatan saudaranya oleh Allah. Abu Ja'far Al-Baqir menuturkan bahwa Nabi Adam bahagia atas kurban yang telah dipersembahkan kedua anaknya. Terlebih yang diterima adalah kurbannya Habil, bukan Qabil. Qabil dengan penuh emosi berkata kepada bapaknya, kurbannya diterima karena bapak mendoakannya, sedangkan bapak tidak mendoakanku. Pada suatu malam, Habil belum juga pulang dari tempat penggembalaannya. Nabi Adam pun menyuruh Qabil untuk mencarinya atau menyusulnya. Nah, pada saat itu Qabil mendadak marah dan berkata kepada Habil, kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak. Habil menjawab, Allah hanya menerima kurban dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kemarahan Qabil semakin menjadi. Setan berbisik kepada Qabil, bunuhlah dia, maka engkau akan bahagia. Qabil melihat sekelilingnya dan pandangannya tertuju pada sebongkah batu besar. Qabil langsung mengangkat batu besar itu lalu mendekatkan ke arah Habil. Layaknya seperti orang gila. Karena kemarahan sudah meliputi dirinya. Lantas menghantamkannya ke tubuh Habil. Habil langsung terkapar dan akhirnya meninggal dunia. Qabillah orang pertama yang mengalirkan darah di bumi. Nah, sekarang begitu banyak kita saksikan pembunuhan di mana-mana dan itu semua pasti berasal dari emosi, dari marah. Maka berhati-hatilah dengan marah. Kendalikanlah ketika kita mulai emosi, ketika kita mulai marah. Karena di saat marah, kita tidak akan bisa berpikir jernih. Nah, ketahuilah, marah merupakan bara api setan yang dihujamkan ke dalam hati manusia. Ketika seseorang marah, berarti dia sedang mendekatkan diri kepada setan. Iblis pernah berkata, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ayat itu diawali dengan kata, aku lebih baik darinya. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. Ketika itu, iblis menolak untuk sujud kepada Adam ketika Allah memerintahkannya. Ini adalah ungkapan pembelaan yang lebih besar dari dosa. Seakan dia mencegah perbuatan taat. Dengan alasan orang mulia tidak mungkin diperintah bersujud kepada orang yang tidak mulia. Maksud iblis, aku lebih baik darinya. Lalu bagaimana mungkin engkau memerintahkanku bersujud kepadanya? Kemudian iblis menjelaskan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Karena dia diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada bahan dasar Adam, yaitu tanah. Itu anggapan iblis. Iblis hanya melihat asal-usul penciptaan, tapi tidak melihat kepada penghormatan yang agung, yaitu Allah telah menciptakan Adam dengan kekuasaannya dan meniupkan ruhnya ke dalam jiwanya. Di samping itu, karakter tanah adalah tenang dan tetap. Sedangkan api bersifat berkobar, membakar, bergerak, dan bergejolak. Dengan demikian, iblis telah melakukan analogi yang salah terhadap firman Allah. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran surah Al-Hijr ayat 29. Dia telah keluar dari barisan malaikat karena merasa lebih mulia daripada Nabi Adam pada saat itu. Nah, pada saat itu juga iblis langsung berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran surah Al-A'raf ayat 16.
Artinya, sebagaimana engkau telah memperdayaku, menyesatkanku, atau membinasakanku, aku pasti menjerumuskan keturunan Adam yang telah menjauhkanku dari jalan yang benar, jalan keselamatan. Sungguh, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu, supaya mereka tidak menyembahmu serta tidak mengesahkanmu, sebab engkau telah menyesatkanku. Kemudian dia berkata, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan. Maksudnya apa? Aku akan menggoda urusan akhirat mereka. Itu kata iblis. Kemudian dari belakang mereka artinya apa? Iblis akan membuat manusia cinta dunia. Dari kanan maksudnya aku akan memalingkan mereka dari agama. Dari kiri mereka artinya aku akan membujuk mereka melakukan maksiat. Itu kata iblis. Ibnu Abbas berkata, setan tidak mengatakan dari arah atas. Kenapa? Karena rahmat Allah itu datang dari atas manusia. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya bersyukur di sini adalah mengesahkan Allah. Pernyataan iblis ini hanyalah anggapan dan angan-angan mereka, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Quran Surah Saba ayat 20 sampai 21. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis terdapat doa memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk dari segala arah penjuru. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika Allahumma an ughtala min tahti. Ya Allah, aku memohon ampunan dan kekuatan bagi agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, lindungilah hatiku, dan jagalah diriku dari setan di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, dan di atasku. Aku berlindung kepadamu ya Allah, aku mohon agar engkau melindungiku dari tipu daya setan dari bawahku. Allah telah memperingatkan kita tentang bahaya marah. Hal ini tertuang dalam firman-Nya. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, apabila marah, mereka memberi maaf. Bukankah Allah sudah berjanji dalam sebuah hadis ketika suatu saat nanti di akhirat akan ada orang yang diberi oleh Allah kebebasan memilih istana. Ketika itu Allah berikan istana kepada dia. Apa yang telah ia perbuat ketika di dunia? Ternyata dia telah memaafkan temannya dengan ikhlas, dengan ridho. Jadi kita belajar dari saat ini memaafkan dari hal yang paling kecil, kesalahan-kesalahan teman-teman kita kepada kita. Karena sadar atau tidak sadar, kita juga penuh dengan kesalahan terhadap teman kita. Dan bahkan mungkin ada orang yang kita sakiti tanpa kita sadari. Jangan sampai itu menjadi penghalang cinta dan rahmat Allah kepada kita. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang perkasa bukanlah orang yang kuat ketika berperang di medan perang. Akan tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, ayo kita kendalikan emosi mulai dari saat ini.
Karena sesuai penelitian, anak kecil itu tidak bisa terlalu banyak dimarahi karena nanti saraf-sarafnya akan terputus. Nah, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kekurangan datang dari saya. Mohon tegurannya apabila saya salah, apabila saya lupa. Jangan sungkan untuk menegur dan menasihati saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.